Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota kelompok Wafik Imamah, saya sendiri, Muslim Mufid, Badru Tamam, dan Habli Amnan. Dengan pokok bahasan Imam Bonjol atau Muhammad Syahab. Yang pertama adalah biografi Muhammad Syahab atau Tuanku Imam Bonjol. Beliau lahir pada tanggal 1 Januari 1772 di Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat, dan wafat dalam pengasingan dan dimakamkan di Lota, Pineleng, Minahasa pada 6 November 1864. Beliau adalah salah seorang ulama, pemimpin, dan pejuang yang berperang melawan Belanda dalam peperangan yang dikenal dengan nama Perang Padri pada tahun 1803 sampai 1838. Beliau merupakan putra dari pasangan Bayanuddin Syahab, ayahnya, dan ibunya Hamatun. Ayahnya, Khatib Bayanuddin Syahab, merupakan seorang alim ulama yang berasal dari Sungai Rimbang, Suliki, 50 kota. Sebagai ulama dan pemimpin masyarakat setempat, Muhammad Syahab memperoleh beberapa gelar, yaitu Peto Syarif, Malin Basa, dan Tuanku Imam. Yang pertama adalah biografi Muhammad Syahab atau Imam Bonjol ini mempunyai keahlian di bidang ilmu pengetahuan, yaitu di bidang ilmu agama, ahli dalam ilmu tasawuf, dan ilmu fikih. Selain itu, beliau juga menguasai dalam ilmu sejarah, adat Minangkabau, dan mungkin ilmu beliau dikuasai secara berlebihan. Jika seseorang Minangkabau datang kepada beliau, asal namanya saja, beliau tahu asal-usulnya dari mana. Beliau juga mempunyai keahlian di bidang pengobatan secara tradisional, sehingga beliau terkenal di kalangan masyarakat karena keahlian beliau dalam menyembuhkan berbagai penyakit. Penyakit misterius pun banyak beliau sembuhkan. Dalam menyembuhkan penyakit-penyakit misterius, beliau berdoa kepada Yang Maha Kuasa sehingga sembuhnya pun seolah-olah secara misterius juga. Ini saya akan menjelaskan tentang gerakan Padri. Sebutan Padri merujuk pada mereka yang taat dalam menjalankan ajaran agamanya. Nama Padri sendiri diambil dari bahasa Portugis yang bermakna pendeta. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa kata padri itu merupakan sebutan bagi para ulama Islam yang pernah belajar di daerah yang namanya Pedir yang ada di Aceh. Gerakan Padri merupakan gerakan pembaharuan dalam kehidupan tatanan beragama dan masyarakat di Minangkabau yang dimulai pada tahun 1803 hingga tahun 1821. Gerakan ini disemangati oleh gerakan Wahabi yang tidak saja menyerukan kembali ke ajaran dan firman Allah, tetapi juga menyerukan untuk kembali ke ajaran Rasulullah dan ajaran para sahabatnya. Sebelum gerakan Padri muncul, masyarakat Minang terdikotomi menjadi dua kelompok, yaitu golongan hitam dan golongan putih, yang diambil dari warna pakaian di tiap golongan tersebut. Golongan ini kemudian dikenal sebagai kaum adat dan kaum Padri. Kaum adat memiliki kebiasaan yang dianggap bertentangan dengan syariat,
Contohnya perjudian, sabung ayam, dan minum-minuman keras. Hal tersebut menimbulkan keprihatinan dari kalangan ulama, termasuk Tuanku Nantuo, seorang ulama yang sangat dihormati. Tuanku Nantuo kemudian mulai meletakkan dasar pemurnian Islam dengan mengajak masyarakat kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Namun, apa yang dilakukan Tuanku Nantuo banyak mendapatkan perlawanan dari kaum adat itu sendiri. Kemudian karena pendekatan Tuanku Nantuo dianggap terlalu lunak, muncullah gerakan Harimau Nan Salapan yang terdiri dari 8 tuanku, yaitu Tuanku Nan Renceh di Kamang, Tuanku di Kubu Sanang, Tuanku di Ladang Lawas, Tuanku di Koto di Padang Luar, Tuanku di Galung, Tuanku di Koto Ambalau, Tuanku di Lubuk Awur, dan Tuanku Haji Miskin. Harimau Nan Salapan yang menggunakan pendekatan baru, yaitu dengan prinsip bahwa perubahan bisa dilakukan dengan menggunakan kekuatan. Dengan terbentuknya Harimau Nan Salapan ini, jihad melawan kaum adat pun mulai dilakukan. Gerakan ini kemudian dikenal dengan nama Gerakan Padri. Kemudian tentang Perang Padri. Perang Padri dapat digolongkan menjadi 3 periode. Yang pertama, kaum Padri melawan kaum adat di tahun 1809 sampai 1821. Yang kedua, kaum Padri melawan kaum adat dan Belanda di tahun 1821 sampai 1832. Dan yang ketiga, kaum Padri dan kaum adat melawan Belanda pada tahun 1832 sampai 1837. Pada periode pertama, kaum Padri melakukan pembersihan terhadap para penghulu adat yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam. Gerakan Padri yang dipimpin Harimau Nan Salapan berusaha untuk mengambil kekuasaan atas kaum adat dengan cara yang keras. Pertempuran yang timbul dari kedua belah pihak tersebut kemudian membuat kaum adat semakin terdesak. Kaum Padri akhirnya berkuasa dan di sini kemudian Tuanku Imam Bonjol muncul sebagai pemimpin yang sukses bagi kaum Padri. Kemudian pada periode kedua, pihak Belanda mulai ikut campur dan memasuki dalam Perang Padri. Kaum adat yang sudah tersingkir meminta bantuan kepada Belanda untuk melawan kaum Padri. Kaum Padri pun semakin terdesak. Tuanku Imam Bonjol maju sebagai pemimpin gerakan Padri setelah Tuanku Nan Renceh yang menjadi pimpinan tertinggi kaum Padri sebelumnya pada tahun 1820 wafat karena ditembak oleh Belanda. Pertempuran di kedua pihak berlangsung sengit, namun akhirnya kemenangan jatuh ke tangan pihak Belanda. Lalu pada periode ketiga, tampak bahwa kaum adat mulai menyesal karena telah bekerja sama dengan Belanda. Setelah kalahnya pihak Padri, kaum adat sama sekali tidak melihat bahwa kekuasaannya akan kembali didapatkan. Mereka pun merasa
dicurangi. Kaum adat kemudian mulai bersekutu dengan kaum Padri untuk mengusir Belanda. Dan akhirnya muncullah gerakan rakyat Minangkabau untuk melawan Belanda yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Dengan demikian, pertempuran yang sengit kembali terjadi lagi. Namun setelah melalui perang-perang yang sengit tersebut, pihak kaum Padri dan adat akhirnya terpojok oleh Belanda. Dan pada tahun 1837 Belanda mengepung benteng kaum Padri di Bonjol dan Imam Bonjol didesak untuk berunding. Namun yang terjadi, Imam Bonjol malah ditangkap oleh Belanda dan kemudian diasingkan. Dan pada akhirnya Imam Bonjol meninggal di pengasingannya yang terakhir di daerah Manado pada tahun 1864. Ya, saya di sini akan menjelaskan pendapat sejarawan tentang Tuanku Imam Bonjol. Sebagian sejarawan tidak sepakat jika Tuanku Imam Bonjol dimasukkan ke dalam Museum Sejarah Tugu Nasional yang kelak berdampingan dengan Pangeran Diponegoro dan Sultan Hasanuddin serta pahlawan-pahlawan lainnya. Penolakan itu menurut Buya Hamka karena Imam Bonjol dituduh bukan sebagai pemersatu ranah Minang karena mendalangi perang Padri yang kala itu dimanfaatkan oleh Belanda untuk mengadu domba suku-suku di Minang. Dan sejarah-sejarah itu cuma buatan kaum-kaum sejarah amatiran, kata Buya Hamka. Imam Bonjol diduga mempunyai peran yang sangat sentral dalam mendalangi perang Padri. Beliau adalah seorang panglima tempur. Setelah mencapai keberhasilannya dan menegakkan syariat Islam di Minangkabau, Imam Bonjol memperluas perang Padri. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah kondisi keagamaan masyarakat Minang yang jauh dari syariat Islam, serta ada faktor ekonomi yang melatar belakanginya. Ya, sekian penjelasan dari saya dan kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.